Bait suci adalah jemaat Kristus. 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan, di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Membandingkan bait Salomo dengan bait Kristus, yaitu gereja, menyatakan hal-hal berikut ini. 1. Bait Salomo didirikan oleh putra Daud, seperti yang tertulis di 2 Tawarikh pasal 2 ayat 1. Gereja oleh keturunan Daud, Tuhan Yesus Kristus, ada di Ibrani pasal 3 ayat 3-6. 2. Bait Salomo didirikan dari emas, perak, dan batu-batu berharga, tertulis di 1 Tawarikh pasal 29 ayat 3-8. Gereja didirikan dengan kehidupan, yang tertebus dari orang-orang, yang dibeli dengan darah Kristus, yang mahal, ada di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, dan pasal 2 ayat 5. 3. Bait Salomo didirikan di Gunung Moria, tertulis pada 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1. Gereja didirikan di atas Yesus, batu karang ilahi, dan kematiannya sebagai korban, karena kita, ada di Matius pasal 16 ayat 18 dan Efesus pasal 2 ayat 20. 4. Bait Salomo dilayani oleh pengantara-pengantara imam duniawi, di 1 Tawarikh pasal 24 ayat 1-31. Gereja memiliki imam besar sorgawi, dan semua orang percaya dapat menghampiri dia, untuk menerima keselamatan kekal, ada tertulis di Ibrani pasal 2 ayat 17 dan pasal 7 ayat 25. 5. Bait Salomo diperindah dengan emas, dan aneka dekorasi, ini sesuai 1 Tawarikh pasal 22 ayat 5, gereja diperindah oleh kemurnian, dan kuasa Roh Kudus, di dalam kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, pasal 2 ayat 4, dan Galatia pasal 5 ayat 22, juga 1 Petrus pasal 3 ayat 3-4. 6. Bait Salomo menyediakan tempat kediaman khusus, bagi Tuhan di antara umatnya. Gereja adalah kediaman khusus Roh Kudus di bumi ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan pasal 6 ayat 19. 7. Bait Salomo bersifat duniawi, dan sementara, 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8-9, bait Kristus bersifat sorgawi, dan kekal, Wahyu pasal 21 ayat 1, sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. 8. Karena itu, gereja adalah pewaris, dan penerus dari kemah, atau bait suci, sebagai tempat tinggal Tuhan, yang kelihatan di bumi ini. Jika kita begitu mengagumi, dan menghormati gambaran tentang bait suci, yang dibangun Salomo, betapa seharusnya kita juga menghargai, dan menghormati jemaat, yang dibangun oleh Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.